Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Mbak Kinkin dan teman-teman semuanya yang menonton. Kami dari kelompok pertemuan 10 kelas C akan membawakan serta memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai ethical engagement in an age of absurdity. Nama-nama kelompoknya sebagai berikut. Yang pertama ada Gilbert Oloando, dan kedua ada Salman Budisya, ketiga ada M. Aulia Rafli, dan keempat ada Diva Nirma, Fahira, dan Faradia Nur. Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, saya izin untuk memberikan kata pengantar. Puji syukur dan kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kami diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga dapat menyusun makalah serta PowerPoint pada kali ini. Makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Komunikasi oleh Ibu Dr. Kinkin Yulianti, SPMSI, dengan judul Ethical Engagement in an Age of Absurdity. Tersusunnya makalah serta PowerPoint ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, maka selayaknya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasinya dalam penyusunan makalah ini. Khususnya kepada Ibu Dr. Kinkin Yulianti, SPMSI, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu serta masukan dan saran. Dan kedua, kepada Gina Aulia Kotrunada, selaku penanggung jawab mata kuliah Filsafat Komunikasi kelas C. Namun, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, kami menyadari sepenuhnya dalam penulisan makalah ini masih banyak kekeliruan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami sebagai penulis makalah ini mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun demi memperbaikan makalah ini, serta semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan yang pertama yang akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Dipersilahkan. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang. Dalam novel Philosophy of Communication bagi kamus, kesenangan dan keputusan bukanlah alternatif moral. Dalam menghadapi ketegangan, kontradiksi, dan absurditas yang begitu besar, seseorang harus mencoba memberontak di era postmodern. Pemberontakan dapat berfungsi sebagai filosofi yang layak dengan mengekspresikan komitmen seseorang untuk mewujudkan dalam narasi tertentu. Daripada hidup dengan preferensi individualistis mengambil tindakan etis, bahkan lebih sulit karena seseorang hidup dalam ketegangan kesatuan paradoks. Banyak ide dan koneksi berusaha untuk menarik dan mengalihkan perhatian. Salah satu kontribusi unik Albert Camus terhadap teori etika komunikasi adalah metafora pemberontakan yang tertanam meskipun ia tidak secara eksplisit menggunakan metafora. Itu konsisten dengan karyanya yang menunjukkan bahwa seseorang dapat menerima kesatuan yang berlawanan sebagai realitas yang hidup dan tetap merespon dari perspektif pembentukan cerita dari zaman yang absurd di mana tidak ada metanarasi tunggal untuk memandu kehidupan publik dan pribadi. Risiko mengalami tunawisma eksistensial sangat meningkat dengan menempatkan diri dalam struktur naratif tertentu. Seseorang dapat menanggapi situasi absurd ini dari posisi pemberontak yang tertanam, membiarkan cerita atau narasi tertentu memberikan panduan untuk mengatasi absurditas, dapat mencegah seseorang jatuh ke dalam keadaan putus asa yang membuat tindakan menjadi lebih sulit. Sementara praktik sosial masyarakat yang lebih besar mungkin sulit untuk dibedakan.
Setiap narasi yang lebih kecil dapat memberikan petunjuk sementara dalam mencoba memahami yang absurd. Selanjutnya, Eropa abad ke-20, terutama Prancis, adalah tempat titik balik sejarah yang penting. Dua perang dunia, pendudukan Jerman, dan ketegangan antara masyarakat kapitalis yang dipertahankan oleh Amerika Serikat dan cita-cita sosialis yang dipertahankan di Rusia. Filosofi komunikasi Albert Camus semuanya terjadi di Prancis dan negara-negara sekitarnya. Camus tidak hanya menjadi saksi dari peristiwa ini, tetapi juga menjadi peserta. Camus tentu bukan satu-satunya penulis yang tertarik pada absurditas atau dialog, tetapi kontribusi uniknya terhadap etika komunikatif berasal dari konsepsinya tentang dialog, yang memungkinkannya dari pendirian pemberontakan yang beralasan dan menunjukkan jawaban yang tidak tepat. Di dunia yang absurd ini, kesempatan untuk memberontak dapat dilihat sebagai interupsi retoris. Pemberontakan berfungsi sebagai ajakan bagi mereka yang hidup di zaman absurd untuk menemukan makna sekaligus memberikan harapan untuk bertindak di tengah absurditas. Pemberontakan mengharuskan seseorang untuk membuat pilihan yang disengaja untuk bertindak terlepas dari momen yang tidak penting. Menunjuk pada tema yang akan ia kembangkan lebih lanjut dalam siklus kedua karyanya, Camus menulis, oleh karena itu, satu-satunya posisi filosofis yang koheren adalah pemberontakan. Mitos 54. Camus menambahkan, oleh karena itu, saya menarik 3 kesimpulan dari yang absurd, yaitu pemberontakan saya, kebebasan saya, dan hasil saya. Selanjutnya, dilanjutkan dengan teman saya, Raffi. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari latar belakang. Albert Camus memahami era absurditas sebagai era kemunduran metanarasi dan kontradiksi, dan sebagai era di mana tidak ada akal sehat universal. Dalam momen seperti itu, tidak ada sumber atau simbol pemersatu percakapan publik. Gagasan-gagasan yang menjadi pusat keterlibatan bersama para pria itu tidak memberikan fondasi di mana hubungan dapat dipertahankan. Ruang publik juga memungkinkan mereka untuk terlibat dalam gagasan satu sama lain tanpa harus mempertahankan hubungan interpersonal, sedikit menahan diri, atau beberapa bentuk kompetensi komunikatif. Juga akan memungkinkan percakapan tetap terfokus pada ide-ide yang dipertaruhkan alih-alih menjadi pribadi. Ruang publik yang sehat menyediakan kerangka kerja untuk dialog terjadi antara sudut pandang yang berlawanan dari para pemberontak yang tertanam yang dapat menjaga seseorang dari menyerah pada kejatuhan di zaman absurditas. Perkembangan mengakui absurditas, bereaksi terhadap absurd, dan konsekuensi bertindak di tengah absurd berfungsi sebagai panggilan eksistensial yang merupakan bentuk tanggung jawab terhadap sesama manusia. Tetapi kontras yang mencolok antara independensi Patrice Meursault dan tanggung jawab Jacques Cornery memperkuat interpretasi yang menunjukkan bahwa pekerjaan Camus bekerja ke arah komunikasi menuju akuntabilitas. Ini adalah, di hadapan yang lain, kita menemukan panggilan untuk tanggung jawab. Kedua karya ini dengan Camus, meskipun belum selesai, meskipun transformasi signifikan dalam komposisinya. Sebagai metafora, tanggung jawab berfungsi pengingat yang kuat akan kewajiban seseorang kepada orang lain di tengah absurditas, bergerak menuju kepedulian.
Ya, pada presentasi ini kami mengambil kasus yaitu demonstrasi kenaikan harga BBM. Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar 25-30%. Harga Pertalite naik dari 7.650 menjadi 10.000 per liter. Harga solar dari 5.150 menjadi 6.800. Pertamax naik dari 12.500 menjadi 16.500. Ini bukan kenaikan harga BBM yang pertama, sudah beberapa kali terjadi dalam sejarah Indonesia. Protes terhadap kenaikan harga BBM sudah berlangsung sejak sejak Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Penyebab kenaikan harga BBM adalah kenaikan harga subsidi BBM, antara lain yaitu subsidi inflasi. Nah, harga BBM dinilai sangat membebani APBN, padahal jumlah kumulatif subsidi energi sekitar 502,4 triliun menjelaskan pentingnya kenaikan harga BBM saat ini. Kemudian ekonomi mengatakan jumlah kumulatif subsidi energi sekitar 502,4 triliun menjadi alasan pentingnya kenaikan harga BBM saat ini. Bahkan menurut Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum, Bima Yudhistira, nilai kumulatif dari subsidi tersebut meliputi dana kompensasi PLN Pertamina, dana subsidi LPG 3G, dan subsidi listrik dan BBM. Kemudian banyak hibah BBM yang tidak tepat sasaran Direktur Pusat Hukum dan Ekonomi. Bima Yudhistira juga mengatakan masih banyak hibah BBM yang tidak tepat sasaran dan bermanfaat bagi industri besar. Dia melanjutkan pemerintah dapat mengubah peraturan untuk mencegah kebocoran solar bersubsidi yang menguntungkan industri besar, tambang besar, dan perkebunan. Pemerintah menghitung harga Pertalite sekarang jauh lebih rendah dari harga perekonomian Pertalite saat ini. Saat ini dijual dengan 7.650 per liter, padahal seharusnya itu dijual 17.200 per liter. Harga keekonomian pada Juli 2022. Dengan cara ini, dalam penjualan Pertalite saja ada selisih 9.550.000 per liter. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkapkan perhitungannya. Harga keekonomian per liter harus dijual di kisaran 14.450 per liter, sementara harga keekonomian solar itu 13.950 per liter. Faktor-faktor demo tolak kenaikan BBM akan dijelaskan dengan rekan kelompok saya. Oke, baik. Di slide kali ini kami akan memaparkan fakta-fakta demo tolak kenaikan BBM. Nah, inilah fakta demonstrasi kenaikan BBM. Yang pertama, Persatuan Kelompok Organisasi Mahasiswa. Selain buruh dan masyarakat, mahasiswa tidak dirugikan, tertinggal dalam aksi melawan kenaikan harga BBM. Menurut laporan tersebut, ribuan pelajar di kota besar Nusantara telah direlokasi untuk menuntut ilmu. Para mahasiswa tersebut berasal dari berbagai organisasi, seperti Himpunan Mahasiswa Islam atau yang disebut HMI, Pergerakan Nasional Pelajar Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau disebut dengan IMM, dan Persatuan Pelajar Muslim Indonesia atau yang disebut PMI. Bahkan, pengurus Himpunan Mahasiswa Muslim atau PBHMI mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa di beberapa daerah. Ditambah, PBHMI, Direktur Keamanan dan Pertahanan, Arven Marta mengatakan mereka sangat menolak pembahasan kenaikan gaji. Kedua, sambutan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan wakilnya, Ma'ruf Amin, saling menasihati agar aksi unjuk rasa terkait kenaikan harga BBM dilakukan secara damai dan adil. Adapun mengapa pemerintah menaikkan harga BBM, menurut Ma'ruf, karena distribusi subsidi yang BBM yang tidak tepat. Banyak orang kaya justru diuntungkan dari subsidi tersebut, dan orang miskin justru tidak kebagian, katanya. Oleh karena itu, Ma'ruf Amin berpendapat bahwa pemerintah harus mengambil kebijakan pengalihan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai atau BIT, sehingga bantuan tersebut benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran bagi penerima manfaat tersebut.
sehingga tidak terjadi lagi salah sasaran seperti yang alasan yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Fakta yang ketiga, gerakan Partai Buruh. Sejak awal melonjaknya harga BBM, partai yang dipimpin Said Iqbal ini tak henti-hentinya menyatakan pertentangannya bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Mereka menggelar aksi protes besar-besaran terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak sejak 5 September. Dalam protes ini, Partai Buruh menuntut 3 hal, yaitu menolak kenaikan harga BBM, menolak RUU BUSUU Cipta Kerja dan meningkatkan UMK 2023 dari 10 menjadi 13%. Presiden Partai Said Iqbal juga mengatakan bahwa tujuan dari protes ini adalah untuk meminta gubernur mengeluarkan surat rekomendasi kepada Presiden Jokowi dan pemimpin DPR RI membatalkan kenaikan harga BBM. Yang keempat, didukung oleh politisi PDIP. Di Surabaya, politisi senior PDIP dan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, mendukung permintaan mahasiswa untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Ratusan mahasiswa anggota Himpunan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM berkumpul di luar gedung DPRD Jawa Timur. Kusnadi juga menandatangani 3 aplikasi mahasiswa dan berjanji akan meneruskannya ke pemerintah pusat. 3 persyaratan IMM adalah pertama, mendesak pemerintah membatalkan penyesuaian harga BBM dan menurunkan harga BBM bersubsidi. Kedua, mendesak pemerintah melalui BPH Migas untuk membuat regulasi untuk memantau peredaran BBM bersubsidi di masyarakat agar tepat sasaran. Yang terakhir, mendesak pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan dikuasai sepenuhnya oleh negara dan dialokasikan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Di chapter 1 ini, The Fall of Communicative Fixed in Age Absurdity. Keruntuhan eksistensial terjadi ketika seseorang mendorong ke klimaks zaman modern. Ketergantungan zaman pada individualisme dan tidak bisa lagi mendukung filosofi layak di tengah permusnahan fisik. Keruntuhan ini menciptakan krisis eksistensial di mana makna dicari pada titik sejarah tertentu dan seringkali mengarah pada tunnalisme eksistensial. Beberapa mencari melarikan diri dari keberadaan irasional, sementara yang lain mungkin jatuh ke dalam keadaan putus asa terus-menerus. Panggilan eksistensial untuk bertanggung jawab atas manusia lain dalam menghadapi irasionalitas menyebabkan orang yang fokus keluar daripada membuat keputusan dengan kepentingan mereka sendiri dalam pikiran. Salah satu dari kontribusi unik Albert Camus pada teori komunikasi etis ditemukan dalam metafora musim gugur. Sebuah metafora yang menunjukkan ke arah bahwa seseorang telah kehilangan kepercayaan pada praktik sosial yang diterima asosiasi sebelumnya. Namun komunikator manusia keruntuhan merupakan konsekuensi yang berpotensi negatif dari hidup di waktu yang tidak rasional dan merupakan masalah yang hanya dapat diatasi dengan berpartisipasi secara aktif dalam waktu. Kurangnya partisipasi dapat berkontribusi pada pengalaman bertahan hidup seseorang dari tunnalisme. Tidak ada jaminan bahwa tindakan akan mengatasi ketidakpastian sejarah jatuh. Namun kelembaban menempatkan kita di depan keadaan historis menghadapi situasi yang mengerikan seperti itu. Banyak orang tidak dapat mengatasi keputusan terus-menerus. Bagi Camus, kesenangan dan keputusan bukanlah alternatif moral. Dalam menghadapi ketegangan, kontradiksi, dan absurditas yang begitu besar, seseorang harus mencoba memberontak. Selanjutnya, chapter 2, jelaskan dengan teman saya. Oke, saya akan menjelaskan chapter kedua. Embedded Rebellion, Up Ethical Response in an Age of Absurdity. Di masa zaman absurditas, merespon secara etis adalah sebuah tantangan.
Di era postmodern, pemberontakan dapat berfungsi sebagai filosofi yang layak dengan mengekspresikan komitmen seseorang untuk mewujudkan cita-cita yang diwujudkan dalam narasi tertentu. Daripada hidup dengan preferensi individualistis, mengambil tindakan etis bahkan lebih sulit karena seseorang hidup dalam ketegangan kesatuan paradoks. Banyak ide dan koneksi berusaha untuk menarik dan mengalihkan perhatian. Saat mengambil tindakan, sadarilah bahwa setiap keputusan dan tindakan selanjutnya menunjukkan batas atau batasan. Salah satu kontribusi unik Albert Camus terhadap teori etika komunikasi adalah metafora pemberontakan yang tertanam. Meskipun ia tidak secara eksplisit menggunakan metafora, itu konsisten dengan karyanya yang menunjukkan bahwa seseorang dapat menerima kesatuan yang berlawanan sebagai realitas yang hidup dan tetap merespon dari perspektif pembentukan cerita di zaman yang absurd, di mana tidak ada metanarasi tunggal untuk memandu kehidupan publik dan pribadi. Risiko mengalami tunawisma eksistensial sangat meningkat dengan menempatkan diri dalam struktur naratif tertentu. Seseorang dapat menanggapi situasi absurd ini dari posisi pemberontak yang tertanam, membiarkan cerita atau narasi tertentu memberikan panduan untuk mengatasi absurditas, dapat mencegah seseorang jatuh ke dalam keadaan putus asa yang membuat tindakan menjadi lebih sulit. Sementara praktik sosial masyarakat yang lebih besar mungkin sulit untuk dibedakan. Setiap narasi yang lebih kecil dapat memberikan petunjuk, sementara dalam mencoba memahami yang absurd. Karena semakin banyak cerita seperti itu dibuat, komitmen terhadap perbedaan hanya akan meningkat. Tapi hanya merangkul perbedaan, tidak menciptakan lingkungan komunikasi yang positif. Orang juga harus mau terlibat secara positif dengan orang-orang dengan perspektif dan pandangan dunia yang berbeda. Oke, kita balik lagi teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas, yaitu adalah chapter 3 yang akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Pada teman kelompok saya dipersilahkan. Chapter 3, Ethical Engagement in an Absurdity. Eropa abad ke-20, terutama Prancis, adalah tempat titik balik sejarah yang penting. Dua perang dunia, pendudukan Jerman, dan ketegangan antara masyarakat kapitalis yang dipertahankan oleh Amerika Serikat dan cita-cita sosialis yang dipertahankan di Rusia. Vers 12, Filosofi Komunikasi Albert Camus. Semuanya terjadi di Prancis dan negara-negara sekitarnya. Camus tidak hanya menjadi saksi dari peristiwa ini, tetapi juga menjadi peserta. Camus tentu bukan satu-satunya penulis yang tertarik pada absurditas atau dialog, tetapi kontribusi uniknya terhadap etika komunikatif berasal dari konsepsinya tentang dialog, yang memungkinkannya dari pendirian pemberontakan yang beralasan dan menunjukkan jawaban yang tidak tepat. Di dunia yang absurd ini, kesempatan untuk memberontak dapat dilihat sebagai interupsi retoris, pemberontakan harapan untuk bertindak di tengah absurditas, sama seperti hermeneutika bergantung pada fenomenologi. Pemahaman tentang pemberontakan Camus bergantung pada esainya The Myth of Sisyphus dan paling baik dipahami Thomas 1914 sampai 1953. Menulis Jangan Lemah Lembut pada Malam yang Baik Ini, atau Usia Tua Membakar di Penghuni Hari, atau kemarahan terhadap kematian cahaya. Kemarahan ini terus menanggapi absurditas. Pemberontakan mengharuskan seseorang untuk membuat pilihan yang disengaja untuk bertindak terlepas dari
momen yang tidak penting. Menunjuk pada tema yang akan ia kembangkan lebih lanjut dalam siklus kedua karyanya. Kamus menulis. Oleh karena itu, satu-satunya posisi filosofis yang koheren adalah pemberontakan. Mitos 54. Kamus menambahkan, oleh karena itu saya menarik tiga kesimpulan dari yang absurd, yaitu pemberontakan saya, kebebasan saya, dan hasrat saya. Thomas memberikan pemahaman puitis tentang pemberontakan Kamus. Kamus menolak untuk bersikap lembut pada malam yang indah ini, dan menjalani hidupnya sesukanya. Berubah dan pada saat yang sama diubah oleh saat yang menantinya. Irasionalitas tidak memungkinkan seseorang untuk tidak aktif. Seseorang harus memilih untuk bertindak terlepas dari keadaan yang tidak masuk akal atau dikalahkan oleh absurditas yang dihadirkan oleh absurd. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada chapter 4, The Public Sphere Navigating Opposing Agenda in an Age of Absurdity. Albert Camus memahami era absurditas sebagai era kemunduran, metanarasi, dan kontradiksi. Dan sebagai era di mana tidak ada akal sehat universal. Dalam momen seperti itu, tidak ada sumber atau simbol pemersatu percakapan publik. Gagasan-gagasan yang menjadi pusat keterlibatan bersama para pria itu tidak memberikan etika komunikasi, tidak memberikan fondasi di mana hubungan yang dapat dipertahankan. Keunikan mereka, kontribusi terhadap teori etika komunikasi dapat ditemukan dalam mengingatkan bahwa jauh lebih mudah untuk membangun agenda dan hubungan ketika kekuatan yang berlawanan memegang sudut pandang yang berbeda bersama-sama. Tetapi, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ketika musuh bersama disingkirkan, mereka yang terlibat harus menciptakan pola-pola baru untuk mempertahankan hubungan. Camus dan Sartre berselisih dalam perdebatan mereka karena mereka tidak memiliki bahan yang diperlukan yang bisa berfungsi sebagai fondasi untuk persahabatan yang berkelanjutan. Persahabatan yang berkelanjutan, kerusakan hubungan yang sangat publik ini merupakan Camus dan mengundang percakapan tentang bagaimana seseorang dapat memungkinkan mereka untuk terlibat dalam gagasan satu sama lain tanpa harus mempertahankan hubungan interpersonal. Sedikit menahan diri atau beberapa bentuk kompetensi komunikatif juga akan memungkinkan percakapan tetap terfokus pada ide-ide yang dipertaruhkan. Alih-alih menjadi pribadi, ruang publik yang sehat menyediakan kerangka kerja untuk dialog terjadi antara sudut pandang yang berlawanan dari para pemberontak yang tertanam yang dapat menjaga seseorang dari menyerah pada kejatuhan di zaman absurditas. Itu untuk yang chapter 4 dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke, chapter terakhir yaitu chapter 5, Responsibility in an Age of Absurdity. Albert Camus mengizinkan saya untuk meninjau kembali pentingnya eksistensialisme pada saat narasi terfragmentasi. Meskipun Camus tidak pernah secara eksplisit mengeksplorasi absurditas sebagai metafora, dia memahami sifat simbolis dari komunikasi manusia. Dalam mitos Sisyphus, dia menulis, simbol selalu mengalahkan penggunanya dan menyebabkan dia mengatakan dalam kenyataan lebih dari yang dia sadari untuk diungkapkan. Eksplorasi diri Camus tentang metafora absurd jauh melampaui bagaimana dia memahami dan menggunakan istilah-istilah itu. Dan karyanya dapat mengajar pembaca lebih dari yang dia harapkan. Tujuan Camus adalah untuk
terlibat dengan masa kini, tetapi dia memahami bahwa terlihat dalam etika eksistensial memiliki implikasi untuk masa depan. Seperti yang dia tulis di The Rebel, kedermawanan sejati terhadap masa depan adalah memberikan segalanya untuk saat ini. Kedermawanannya terhadap masa depan dapat dilihat dari kontribusinya dan pengayaan kajian teoritis etika komunikatif. Absurd menjadi latar belakang yang mengganggu saat ia beroperasi sebagai filsuf komunikasi dengan komitmen moral yang mendalam ke garis depan momen sejarahnya yang berubah. Meskipun kekhawatiran ke depan hari ini sangat berbeda dari kamus, orang hari ini juga beroperasi dalam konteks irasional. Konteks yang dapat dipahami sebagai waktu ketidaksepakatan dan konflik tentang disiplin diri dan moralitas. Seseorang hanya perlu melihat budaya yang lebih luas untuk menguraikan makna hidup. Misalnya, seperti halnya perserikatan bangsa-bangsa berkembang ke barat melintasi sungai Mississippi, makna deklarasi takdir memandu semua tindakan di negara berkembang. Saat ini, tidak ada lagi narasi publik yang memandu dan menentukan tindakan setiap anggota masyarakat Amerika. Dalam banyak hal, kamus meramaikan krisis yang akan datang yang saat ini dihadapkan banyak orang. Misalnya, dia percaya bahwa Sisyphus harus membuat ceritanya sendiri berdasarkan kekuatan dan kemauan pribadinya. Oke. Untuk sebelum kita menutup pemaparan presentasi dari kelompok kami, tentunya kami ada kesimpulan untuk presentasi kali ini. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan ialah Eropa abad ke-20, terutama Prancis, adalah tempat titik balik sejarah yang penting. Dua perang dunia, pendudukan Jerman, dan ketegangan antara masyarakat kapitalis yang dipertahankan oleh Amerika Serikat dan cita-cita sosialis yang dipertahankan di Rusia. Seperti halnya kasus yang sekarang sedang ramai pada puncaknya pada Oktober 2022, di dunia yang absurd ini, kesempatan untuk memberontak dapat dilihat sebagai interupsi retoris. Pemberontakan berfungsi sebagai ajakan bagi mereka yang hidup di zaman absurd untuk menemukan makna sekaligus memberikan harapan untuk bertindak di tengah absurditas. Pemberontakan mengharuskan seseorang untuk membuat pilihan yang disengaja untuk bertindak terlepas dari momen yang tidak penting. Dan seperti yang kita tahu, 3 pokok kebutuhan yang disampaikan oleh BEM SI adalah sebagai berikut. 1. Meminta dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusannya terkait kenaikan harga BBM. 2. Meminta dan mendesak pemerintah untuk menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan mengalihkan anggaran ke subsidi BBM. Dan yang ketiga, meminta serta mendesak pemerintah untuk menegakkan aturan penggunaan BBM bersubsidi secara tegas, sehingga tidak ada lagi yang namanya salah target ataupun salah subsidi. Banyak kalangan menengah ke bawah yang memprotes kabar buruk tersebut, dan pemerintah sendiri tidak perlu terburu-buru, karena ketika harga BBM naik, perekonomian juga akan naik. Tentunya banyak sekali dari kalangan bawah untuk memprotes hal ini karena sangat berdampak bagi kehidupan sehari-hari mereka. Dan upaya ini tidak dapat ditinggalkan karena setiap inflasi yang terjadi dapat menimbulkan berbagai dampak, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Menurut Bank Indonesia, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat terus menurun menghadapi masalah ini. Banyak mahasiswa dan masyarakat telah mengambil tindakan besar-besaran. Mereka berpendapat bahwa tidak ada kesetaraan pemerintah. Semua kontribusi dan kritik ini tidak terlepas dari masalah harga minyak. Dan itulah pemaparan presentasi yang dapat kami sampaikan dan kesimpulan yang dapat kami rangkum dari apa yang telah kami paparkan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dan terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa.